Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rahmatullah, AMD, peserta pelatihan dasar CPNS BPSD MD Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 14, kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Permasalahan pertama adalah apa itu isu? Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Tahapan penyelesaian isu atau masalah terkait antara lain: 1. Pra-analisis. 2. Penapisan isu menggunakan metode USG. 3. Menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone. 4. Menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT. 5. Menyusun alternatif pemecahan masalah. Tahap 1 merupakan tahap pra-analisis. Di sini kita akan mencari apa saja permasalahan yang kita temukan. Dalam kasus kali ini, permasalahan yang saya temukan adalah 1. Belum adanya administrator tetap yang mengelola database pegawai. 2. Masih ada perbedaan penulisan data nama dan gelar pegawai. 3. Sulitnya jaringan internet saat pengolahan data di jam sibuk. Masuk ke tahap kedua, yaitu analisis masalah berdasarkan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Artinya, untuk urgensi adalah seberapa mendesak masalahnya. Seriousness, seberapa serius akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Untuk penilaian dari tingkat berdampak atau tidaknya masalah ini, kita sepakati untuk membuat poinnya menjadi 1-5, yaitu 1. Sangat tidak mendesak. 2. Tidak mendesak. 3. Cukup mendesak. 4. Mendesak, dan 5. Sangat mendesak. Di sini kita buat tabel untuk perhitungan apakah menurut USG masalah ini memiliki poin yang tinggi untuk diatasi dengan segera, yaitu 1. Belum adanya administrator pegawai tetap pengelola database pegawai. Untuk urgensinya nilai 5, seriousness 4, growth-nya 4, sehingga nilai totalnya adalah 13. 2. Masih adanya perbedaan penulisan data nama dan gelar pegawai, memiliki urgensi poin 5, seriousness 5, growth-nya 5, dan nilainya 15. 3. Sulitnya jaringan internet saat pengelolaan data di jam sibuk. Untuk urgensinya 4, seriousness-nya 3, growth-nya 5, dan nilai akhirnya 12. Di sini dapat kita simpulkan masih adanya perbedaan penulisan data nama dan gelar pegawai memiliki nilai yang paling tinggi, dan ini akan kita jadikan bahan untuk ditindaklanjuti. Masuk ke tahap ketiga, yaitu menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone. Bisa dilihat di sini ada diagram Fishbone atau tulang ikan. Ini adalah penyebab masih adanya perbedaan penulisan data nama atau gelar pegawai yang terjadi. Yang pertama ada lingkungan, yaitu karena di lingkungan dinas pertanian banyak pegawai yang bertugas di luar dinas sebagai penyuluh pertanian, sehingga mereka tidak bisa melihat langsung atau mengetahui data dirinya sudah benar atau tidak. Yang kedua ada manusia, yaitu kurangnya perhatian tentang data identitas diri sendiri yang benar. Ketiga ada sarana, yaitu pemanfaatan media internet masih berkembang, jadi belum ada data yang ditaruh di internet sehingga pegawai di luar dinas bisa ngecek sendiri datanya sudah benar atau tidak. Yang keempat ada metode, yaitu pengecekan data kepegawaian harus datang ke dinasnya sendiri, belum bisa dicek dari luar dinas, sehingga ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam penulisan nama atau gelar dalam dokumen kedinasan yang nanti akan menimbulkan masalah
Tahap keempat adalah menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT atau kekuatan strength, kelemahan weakness, kesempatan opportunity, dan ancaman atau threat. Yang pertama, di strength-nya kita bisa memberdayakan administrator yang paham teknologi untuk mengelola data secara digital. Kelemahannya adalah kekurangan tenaga administrator pengolahan data yang mampu mengolah data secara digital. Kesempatannya atau opportunity mencari aplikasi open source atau gratis untuk menyimpan arsip digital yang banyak disediakan di internet. Ancamannya adalah atau threat, kesalahan data identitas pegawai akibat kelalaian. Yang kedua, untuk strength atau kekuatan, mengoptimalkan suatu sistem elektronik berbasis digital dan dapat diakses dari luar dinas. Kelemahannya, belum adanya anggaran untuk menyediakan aplikasi sistem informasi kearsipan data digital pegawai. Kesempatannya, menggunakan sarana Google Drive, melihat ukuran data yang akan digunakan sebagai database pegawai tergolong masih kecil. Terus ancaman untuk threat-nya, sulitnya penyamaan persepsi nama yang benar karena tidak ada salah satu data yang menjadi patokan untuk benar atau tidaknya data tersebut. Tahap kelima adalah strategi pemecahan masalah. Di sini ada alternatif penyelesaian masalah, tahapan alternatif, hasil yang diharapkan, dan pihak yang terkait. Yang pertama adalah penambahan sarana prasarana penunjang fisik. Tahapan alternatifnya adalah penambahan pengadaan lemari arsip khusus data pegawai saja, tidak digabung dengan yang lain. Lalu hasil yang diharapkan adalah tempat penyimpanan fisik tersedia semakin besar dan rapi. Pihak yang terkait adalah sekretaris, kepala bidang, dan bendahara. Yang kedua adalah memberdayakan administrator yang paham teknologi. Tahapan alternatifnya adalah menginstruksikan kepada staf untuk mempelajari pengelolaan data berbasis digital atau elektronik. Hasil yang diharapkan, membuat SDM staf admin menjadi terlatih dan handal. Para pihak yang terkait adalah sekretaris, kepala bidang, dan staf. Yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan internet dalam pengelolaan dan penyimpanan data. Tahapan alternatif, menginstruksikan kepada staf untuk menggunakan media internet dalam pengelolaan dan penyimpanan data seperti yang dicontohkan sebelumnya menggunakan Google Drive yang paling sederhana. Hasil yang diharapkan adalah perpindahan dari bentuk konvensional ke bentuk media elektronik akan memudahkan pegawai yang bertugas di luar dinas dapat mengecek kesesuaian data identitas diri yang benar dan yang tersimpan di dinas. Pihak yang terkait yaitu adalah staf. Demikian pemaparan saya terhadap analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pembahasan saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.